ibu-ibu jamaah majelis ilmu Abia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita kesehatan walafiat, kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini. Wal madah yush'iru nafsal mamduh bikamaliha. Karena pujian itu menunjukkan seolah-olah diri kita ini sempurna. Kenapa orang memuji kita? Karena kita sempurna. Kira-kira begitu. Jadi orang kalau memuji kita, di alam bawah sadar kita nih ngomentar, iya sih pantas gue dipuji, emang layak, gue sempurna. Begitu kira-kira. Itu sebab yang pertama. Karena dia star syndrome. Atau kalau bahasanya Imam Al-Ghazali di sini istisyarul kamal. Dia merasa sempurna. Yang kedua, wasababu tsani hubbul istila ala qalbin nas. Dia senang aja mempengaruhi orang. Dia senang orang tunduk sama dirinya. Dia orang senang jadi followernya. Dia senang kalau orang nganggut-nganggut. Dia senang kalau diri dia itu punya relasi kuasa terhadap orang lain. Annal madha yadullu ala anna qalbal madih mamlukun lil mamduh. Sebab yang kedua kata Imam Al-Ghazali, karena kalau kita memuji orang, itu artinya kita bisa menguasai orang lain. Kalau kita dipuji oleh orang lain, itu artinya kita bisa menguasai hati orang yang memuji kita. Fans, apalagi penggemar, idola, karena dia bisa mempengaruhi orang. Itu namanya influencer, ya kan? Influencer itu apa? Mampu menginfluence, mempengaruhi orang, makanya disebut influencer. Wa annahu murid, sehingga orang yang al-madih, orang yang memuji tadi, muridun lahu, dia pengen kayak orang itu. Ibu-ibu pernah nggak begitu, Bu? Pengen kayak dia tuh. Bajunya cakep banget. Beli di mana? Pernah gak kira-kira? Pernah. Ya semua kita pernah. Manusiawi. Kalau gak begitu, kalau gak ada dorongan alamiah begitu, kita gak cinta sama Nabi. Nah harusnya yang kita idolkan itu Nabi. Sayyiduna, junjungan kita. Idolnya kita. Wa annahu muridun lahu. Yang memuji ini pengen seperti yang dipuji, atau yang ngefans ini pengen seperti yang diidolakannya. Lalu wa mu'taqidun fih, dia punya trust, punya rasa percaya yang berlebihan kepada orang yang dia fanskan itu. Pokoknya saya percaya sama dia, pokoknya dia orang baik. Begitu public figure atau artis yang dia idolakan itu di luar ekspektasinya, dia kecewa. Wa mu'taqidun lahu, karena dia sudah kadung trust, percaya berlebihan. Ini yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, relate nggak kira-kira nih? Relate ya, hebat ya. Yang Al-Ghazali ini makanya tabib ruhani, dokter rohani. Lalu kemudian wa musakharun tahta masyiatihi. Kita kalau ngefans sama orang, kita tunduk dengan kehendak orang yang kita kagumi. Ada namanya Werther Effect. Ada dulu pernah penulis novel fiksi, dia menulis tokoh protagonisnya di buku fiksi novelnya itu namanya Werther. Di akhir cerita novel itu dia bunuh diri karena dia gagal mendapatkan pujaan hatinya. Begitu kira-kira cerita novelnya. Akhirnya dia bunuh diri. Atau kekasihnya ini meninggal. Kalau seingat saya ceritanya, kekasihnya ini meninggal. Akhirnya dia juga nggak kuat hidup sendiri tanpa kekasihnya. Akhirnya dia bunuh diri. Ini cerita novelnya. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang membaca novel itu ikut-ikutan bunuh diri. Namanya Werther Effect. Apa namanya? Werther Effect ya? Werther Effect.
bunuh diri yang menjalar gara-gara orang ngefans. Ini sebab yang kedua. Wa ghayatun nafs la tutrak. Nyenengin semua orang itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya nggak? Nabi Muhammad aja kurang sempurna apa itu? Insan kamil, manusia paling sempurna. Ada nggak yang haters? Sampai turun satu surah apa namanya itu? Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani itu artinya haters. Sesungguhnya Muhammad, haters kamu yang akan celaka, bukan kamu yang akan celaka. Karena hatersnya ngomen, Nabi Muhammad punya anak laki-lakinya wafat semua. Akhirnya hatersnya datang ngomong begini, Muhammad gak punya keturunan, Muhammad eksistensinya habis, anak laki-lakinya gak ada yang nerusin lagi, gak ada pelanjut ceritanya. Begitu komentar hatersnya, viral. Terus dikomen sama Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Enggak, haters kamu yang akan celaka. Nah, ini kalau lagi dikomen sama haters, baca ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Atau jangan-jangan ini hatersnya. Baik, kita lanjut ya. Jadi ingat ini kata-katanya. Ini jimat kita bagi ini. Ghayatun nas la tudrak wa ghayatullah la tutrak. Fatruk ma la yudrak wadrik ma la yutrak. Nyenengin orang itu enggak mungkin. Nyenengin Allah itu mungkin. Fokus sama yang mungkin, jangan fokus sama yang nggak mungkin. Saya ulangin ya. Nyenengin orang itu nggak mungkin. Kita nyenengin suami atau pasangan kita tiap hari aja nggak mungkin. Hari ini dia seneng sama kita, besok dia sebel sama kita. Nah, tapi nyenengin Allah mungkin nggak? Sholat, baca Quran, sedekah, Allah seneng nggak? Ya udah, fokus aja sama yang mungkin, jangan fokus sama yang nggak mungkin. Kira-kira begitu. Atau kata-kata mutiaranya bisa diganti begini, ghayatun nas la tudrak. Ya. Wa ghayatun nafs la tutrak. Nyenengin semua orang itu nggak mungkin, tapi nyenengin diri sendiri itu mungkin banget. Apa? Self love. Nyenengin diri sendiri, nah, itu mungkin. Jadi fokus sama yang mungkin, jangan fokus sama yang nggak mungkin. Kalau kita pengen nyenengin semua orang, waduh, nggak nyenyak tidur kita. Allah. Ada nggak yang begitu? Ada, Bu. Ada penyakit begitu tuh ada. Dia sampai berani ngutang kemana-mana biar tetap bisa neraktirin temennya, eksis. Oh, itu ada penyakit begitu tuh ada. Iya, modal sosialnya tinggi banget kayak begitu hidup ya. Capek ya. Aduh. Jauh. Yang ketiga, ats-tsalits, sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga ini kalau disingkat al-madah aladzu lin-nafs. Al-madah aladzu lin-nafs minadz-dzam. Kenapa orang suka dipuji? Ya karena pujian itu lebih nikmat daripada cacian. Itu alasannya. Nah, kita akan bahas ats-tsalits. Anna ats-tsana al-muthni wa madah al-madih sababun listiyadi qalbi kulli man yasma'uhu. Pujian orang itu, itulah yang membuat kita akhirnya obsesif. Pengen jadi viral, pengen jadi terkenal dan lain-lain. Ya, listia di qalbi kullu man yasma'u. Jadi itu yang membuat kita pengen mendengar orang memuji kita terus. Karena apa? Karena nikmat. La siyama in kana dzalika mimman yu'taddu bi thanaihi fi mala. Jadi ibu-ibu, kenapa kita senang dipuji? Karena pujian itu enak gitu premisnya. Lalu kemudian lebih-lebih apalagi yang memuji itu orang yang pujiannya itu dipertimbangkan.
Kalau yang memuji kita orang gila, kira-kira kita open gak? Hah? Kamu mau puji saya atau enggak, saya biasa aja, kira-kira begitu, orang gila. Tapi kalau yang muji artis, ibu ngefans sama artis fulan, ternyata artis ini muji ibu, wah gimana tuh? Wah, aku nggak percaya loh, ternyata dia suka sama aku kira aku doang yang ngefans sama dia, gitu komentarnya tuh. Allah, gitu ya. Apalagi yang memuji ini orang yang dipertimbangkan omongannya dan dia menyampaikan di ruang publik, kata Imam Al-Ghazali. Kita makin tuh bersayap udah telinganya. Maka kalau udah begini, fayakunul madah aladzu. Kalau udah begitu, yang memuji itu orang yang memuji orang biasa-biasa aja, teman kita semajelis, kalau dipuji kita senang banget rasanya. Apalagi yang muji guru majelisnya. Yang muji teman ibu nih. Ini yang muji guru yang ada di majelis ilmu itu. Senang gak? Kata Imam Al-Ghazali, kalau begitu ceritanya, fayakunul madah aladz. Pujian itu rasanya gurih bener. Aladzu itu artinya gurih bener.